Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiria Anjani Purba dengan NIM 0306202065 dari kelas PGMI 2 semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat Indonesia, yaitu Legenda Batu Gantung, cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon katanya pada zaman dahulu di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi Sidoli. "Berjanjilah kau akan kembali lagi," kata Seruni. "Seruni, daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini, kita akan segera menikah," kata Doli. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk ke foya-foya. Hingga ayah Seruni terlilit hutang yang sangat banyak, ia tak sanggup membayarnya lagi. "Utangmu sudah terlalu banyak, sudah saatnya kau membayar utangmu. Sekarang juga, jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak." Tunggu dulu, awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. "Tidak bisa, kau sudah berjanji kan? Kau tahu apa yang terjadi jika kau melanggar janji." Ayah Seruni bingung, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? "Seruni harus mau dijodohkan. Jika tidak, kita dalam bahaya besar," kata ayahnya. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini ia pergi sendirian ke ladang, karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. "Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku mengikuti ayahku, aku tidak sampai hati membuat si Doli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki?" Tangis Seruni pun pecah. Si Toki makin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-ngendus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosot ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya.
Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya. "Tolong Toki, tolong! Toki, tolong Toki!" Namun, Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat membuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat! Parapat batu!" Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama, semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosot. Mereka mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tak bisa menolongnya. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di tempat lubang Seruni terperosot. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat! Parapat batu!' Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa Parapat-Parapat. Dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yaitu nama Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.